Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tugas individu pada mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi persediaan beserta kasus yang terjadi pada PT Multi Sekawan Sejati. Sebelum kita lanjut pada studi kasusnya, kita akan membahas sedikit materi mengenai akuntansi persediaan. Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diperoleh dari pembelian atau dari hasil produksi. Persediaan juga bisa dikatakan sebagai segala macam barang yang menjadi objek pokok aktivitas perusahaan yang tersedia untuk diolah dalam proses produksi atau dijual. Kemudian di sini ada klasifikasi persediaan barang dagangan. Persediaan memiliki dua karakter penting. Yang pertama, ada persediaan tersebut dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, kemudian produk tersebut dalam bentuk yang siap untuk dijual ke pelanggan. Itu merupakan karakter penting pada persediaan. Kemudian ada metode pencatatan persediaan barang dagangan. Yang pertama ada metode fisik atau periodik, di mana metode pengolahan persediaan arus keluar masuknya barang tidak dicatat secara rinci, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu atau periode harus melakukan perhitungan barang secara fisik atau stock of name di gudang. Kemudian ada metode buku atau perpetual, yang dimana setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri-sendiri atau tersendiri yang merupakan buku pembantu persediaan atau biasa disebut dengan kartu persediaan. Kemudian, rekening yang digunakan untuk mencatat persediaan ini terdiri dari beberapa kolom yang dapat dipakai untuk mencatat pembelian, penjualan, dan saldo persediaan. Kemudian, di sini ada asumsi arus biaya. Terdapat dua metode arus biaya yang diasumsikan. Yang pertama, ada FIFO, first in, first out, yang mengasumsikan bahwa barang yang paling awal dibeli adalah yang pertama akan dijual. Yang artinya teman-teman, barang yang pertama masuk itu yang akan pertama dijual. Sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi akhir. Oleh karena itu, metode FIFO ini, biaya dari barang yang paling awal dibeli adalah yang pertama akan diakui saat menentukan beban pokok penjualan. Kemudian untuk metode selanjutnya ada average atau biaya rata-rata, yang dimana mengalokasikan beban pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya rata-rata tertimbang per unit atau weighted average unit cost yang terjadi. Barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang memiliki nilai rata-rata. Oke teman-teman, lanjut pada studi kasus. Jadi itu sedikit materi mengenai akuntansi persediaan. Di sini ada akuntansi persediaan kasus pada PT Multi Sekawan Sejati. Nah, di informasi ini teman-teman boleh baca di buku Praktikum Akuntansi Keuangan. Itu ada di halaman 15. Teman-teman bisa membaca informasi di situ. Nah, di sini pencatatan persediaan barang dagangan menggunakan metode perpetual atau metode buku. Sehingga setiap jenis persediaan disediakan satu buku pembantu atau kartu persediaan. Jadi teman-teman di PT Multi Sekawan Sejati ini menggunakan metode perpetual atau metode buku untuk pencatatan persediaan barangnya. Kemudian untuk penentuan harga pokoknya itu ini harga pokoknya atau harga perolehannya itu menggunakan metode FIFO, masuk pertama keluar pertama. Jadi untuk penentuan harga pokok atau harga perolehan persediaan itu menggunakan metode FIFO teman-teman. Dan perlu diketahui teman-teman, di kasus ini saya hanya akan membahas pada kartu persediaan barang C. Untuk kartu persediaan lainnya itu akan dibahas oleh teman-teman. Jadi saya hanya di sini kita hanya akan berfokus pada kartu persediaan C. Tahu informasi mengenai kartu persediaan itu di sini ada informasi untuk meneliti dan mempelajari
saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2010, dan informasi penyesuaian pada akhir tahun 2010. Di sini ada informasinya teman-teman. Di poin pertama ini tidak ada transaksi atau menyangkut kartu persediaan C. Di sini sudah saya tandai. Nomor 7. Di sini pada tanggal 31 Desember 2010, perusahaan menerima barang kiriman dari supplier Jakarta untuk jenis barang C sebanyak 1.500 dus dengan harga faktur per dus 480.000 per unit per dus. Mohon maaf. Syarat pengiriman tersebut adalah FOB destination. Barang jenis C tersebut tidak ikut dihitung dalam perhitungan fisik barang dagangan yang dilakukan oleh perusahaan karena saat kedatangan barang perusahaan telah selesai melakukan perhitungan fisik. Jadi kita bisa input ke kertas kerja berdasarkan format yang ada di buku. Nah, di sini udah ada transaksi-transaksi awal teman-teman. Jadi di situ tadi kita akan menginput pada tanggal 31 Desember. Di sini akan kita catat. Teman-teman tadi di poin 7 di situ ada transaksi pada 31 Desember. Di sini kita akan input tanggal 31 Desember perusahaan menerima barang kiriman dari supplier Jakarta dengan jenis barang C sebanyak 1.500 unit. Karena dia menerima berarti itu masuk dalam pembelian teman-teman. Jadi untuk unitnya kita masukkan 1.500. Kemudian untuk harga pembelian itu harga pembeliannya per unit per dus. Jadi itu ada 480.000. Kemudian kita jumlahkan atau kita kalikan harga per dus dikalikan dengan unit. Hasilnya adalah 720 juta. Teman-teman. Jadi setelah kita menginput, kemudian ini kita untuk yang di atas ini kita pindahkan ke bawah sini. Ini teman-teman. Yang ini kita pindahkan ke bawah. Jadinya seperti ini. Kemudian untuk di bawah ini kita untuk yang ini di transaksi pembelian kita pindahkan juga ke bawah sini. Ini teman-teman, kita pindahkan ke sini. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, untuk transaksi tanggal 31 Desember 2010 udah. Kemudian kita cari transaksi lainnya. Nah, di sini barang perhitungan fisik akhir tahun dapat diketahui barang-barang yang kondisinya rusak dan cacat. Barang-barang ini telah disisihkan dari perhitungan fisik dan dicatat sebagai barang rusak dan cacat. Informasi tentang barang-barang yang rusak dan catat adalah sebagai berikut. Di sini ada barang C sebanyak 6 dus, teman-teman. Jadi kita input lagi di kertas kerja. Masih di tanggal 1, kita cantumkan 1, kemudian karena ini merupakan barang cacat, kemudian pengembalian, jadi dia masuk kepada penjualan. Tadi ada sebanyak 6 dus. Kemudian dengan harga, ya teman-teman, harganya sebesar 485.000. Itu diambil dari sini teman-teman ya. Di sini di kolom C baris ke 10. Jadi kita cantumin sebesar 485.000. Kemudian dikalikan dengan harga per unit dapat hasil 2.910.000. Kemudian karena ini penjualan jadi kita ada pengurangan teman-teman. Jadi dari 100 sini 150 itu dikurangi dengan unit penjualan. Unit saldo 150 dikurangi dengan unit penjualan. Maka hasilnya adalah 144 unit.
Kemudian untuk saldonya tadi dimasukkan masih tetap 485.000, kemudian dikalikan dapat hasil dengan 69.840.000. Lanjutnya ini dari atas seperti awalnya tadi, kita pindahkan 2 baris dari sini, kita pindahkan ke bawah sini teman-teman. Jadinya seperti ini. Jadi udah selesai. Di sini tanggal 31 tadi udah selesai. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya atau persoalan berikutnya terkait barang C. Di sini sudah tidak ada teman-teman. Ya, kita lanjut ke transaksi selama bulan Januari. Nah, di sini ada karena masa bulan Desember sudah selesai 2010, sekarang kita masuk ke 2011 Januari. Di sini ada transaksi pembelian kredit, transaksi penjualan tunai, transaksi penjualan kredit, dan ini transaksi retur pembelian karena tidak sesuai spesifikasi pesanan. Kita mulai di tanggal 2 ya teman-teman, karena di sini nggak ada tanggal satunya. Di pembelian kredit juga nggak ada tanggal 1, di penjualan tunai nggak ada tanggal 1, kemudian di penjualan kredit juga nggak ada tanggal 1. Jadi kita urutkan mulai dari tanggal paling awal sampai dengan akhir teman-teman. Jadi kita sesuaikan. Ada teman-teman di transaksi penjualan kredit di tanggal 2 ada barang C 600 dus, ada transaksi penjualan kredit 600 dus dengan harga per unit adalah 550. Jadi untuk transaksi penjualan ini kita masukkan ke kertas kerja. Jadi kita masukkan di sini tanggal 2. Kemudian karena ini penjualan, jadi kita masuk penjualan dan unitnya tadi sebanyak 600 dus. Jadi lebih besar dari unit saldo. Jadi ini kita pindahkan teman-teman. Mulai dari sini. Di sini, mulai dari sini kita pindahkan ke sini. Jadinya seperti ini. Teman-teman, baru di sini dari 600 dus tadi, untuk 600 dus kita kurangkan dengan 144 ini sehingga nanti dapat hasil. Ini hasilnya adalah 306 mil. Kemudian untuk harganya 480. Ini diambil dari sini teman-teman. Kita sesuaikan dengan ini. Kemudian hasilnya adalah ini. Kemudian kita dari ini 1500 dikurangi dengan unit 360. Jadi teman-teman, lihat. Jadinya dari 1500 unit dikurangkan dengan 300 unit, dapatnya 1194 unit. Kemudian untuk harga per unitnya sebesar 480 masih tetap sama teman-teman. Kemudian untuk hasilnya sebesar 573.120.000. Tanggal 2 udah selesai, kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, di sini di tanggal 4 ada barang C di pembelian kredit 400 dos dengan harga per unit 480 juta. Jadi kita balik ke sini, kita input tanggal 4. Kemudian karena ini pembelian, jadi tadi untuk unitnya ada 400, kemudian harganya ada 480, dikalikan kemudian dijumlahkan atau dikalikan harga per unit dengan total unit sebesar 192 juta. Kemudian untuk saldonya dari
ini teman-teman, atau teman dari dari 1194 ini ditambahkan dengan 400, hasilnya adalah 1594, teman-teman. Kemudian untuk harga per unitnya masih sama 150, kemudian dikalikan dapat hasil 760. Kemudian jika udah teman-teman, ini kita tanggal 4 sudah. Karena tanggal 4 sudah, kemudian kita cek tanggal berikutnya. Kita lihat apakah tanggal 5 ada. Di sini ada tanggal 5, barang C 120 dus. Yang penting teman-teman kita pindah-pindahkan saja sesuai dengan transaksinya. Jika pembelian maka dia di kolom pembelian, jika penjualan dia di kolom penjualan, kalau retur dia tetap di kolom penjualan. Jadi ini di tanggal 5 kita pindahkan ada 120 dus dengan harga per unit 470.000. Maka pada tanggal 5 ini kita input tanggal 5, kalau tadi di pembelian kita 120, kemudian harganya 470.000, maka totalnya adalah 56.400.000. Kemudian di sebelah saldo, di kolom saldo kita turunkan, masih sama teman-teman karena ini kemudian ini kita pindahkan ini dari ke sini. Maaf, di sini kita pindahkan teman-teman. Tanggal 5 udah selesai, kemudian lanjut kita ke tanggal 6. Di sini di transaksi pembelian kredit tidak ada tanggal 6, kemudian di penjualan tunai juga nggak ada, kemudian di penjualan kredit juga nggak ada, kemudian di sini di transaksi retur pembelian teman-teman, karena tidak sesuai spesifikasi pesanan, di sini ada ini ada di tanggal 6 ada barang C sebanyak 20 unit, harga per unit 480. Jadi karena ini retur pembelian maka dia masuk ke kolom penjualan teman-teman. Tadi ada tanggal 6. Ini kita ke kolom penjualan ada sebanyak 20 unit dengan harga 480, maka hasilnya adalah 9.600.000. Kemudian di kolom saldo dari 1594 dikurangi dengan 20, maka hasilnya adalah gini teman-teman. Untuk harga per unit masih tetap sama 480, kemudian dikalikan dengan jumlah unit 1574, hasilnya seperti itu. Kemudian ini yang di atas seperti yang biasanya kita pindahkan ke bawah. Ini kita pindahkan. Oke. Kemudian setelah udah selesai di tanggal 6, kemudian kita kembali periksa lagi apakah ada transaksi berikutnya. Setelah tanggal 6 udah selesai, kita ke tanggal 7. Kita periksa apakah ada tanggal 7. Di sini di transaksi penjualan tunai ada barang C tanggal 7, barang C sebanyak 60 dus dengan harga per unit 600. Unit 100. Jadi kita input teman-teman, dia berada di kolom penjualan. Di sini tanggal 7, kemudian di kolom penjualan ada sebanyak 60 unit
dan di harga per unitnya adalah 480. Kalau dicantumin 600 teman-teman itu nggak bakalan sama, jadi kita ambil dari harga ini, harga per unit ini 480 kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk jumlahnya sebesar ini. Kemudian untuk unit 1574 ini kita kurangi dengan unit 60, maka hasilnya adalah ini. Kemudian untuk harga per unitnya juga sama. Jumlahnya ada 726.720.000. Seperti biasanya ini ya, yang baris atas ini kita pindahkan ke bawah sini. Kita pindahkan. Tanggal 7 udah selesai, kita beralih ke tanggal 8. Kemudian transaksi penjualan kredit di tanggal 8 ada. Di sini transaksi penjualan kredit di tanggal 8 ada barang C sebanyak 250 dus dengan harga per unit 550. Karena ini penjualan maka kita input di kolom penjualan. Tanggal 8 unit 250 dengan harga jual 480. Masih tetap sama teman-teman, kita ambil dari harga ini, kemudian harganya jumlahnya ada sebesar 120 juta. Kemudian 1514 ini dikurangi dengan 250, maka hasilnya dapat ini. Kemudian untuk harga per unitnya tetap sama. Kemudian ini masih sama teman-teman, kita pindahkan yang 120 ini dari atas. Tanggal 8 udah selesai, kita beralih ke tanggal berikutnya. Di tanggal 12, di sini ada tanggal 12, barang C di transaksi penjualan kredit. Di sini barang C sebanyak 400 dus dengan harga per unit 560. Karena ini penjualan, kita input ke penjualan. Tanggal 12 penjualan 400 unit dengan harga jual 480 masih tetap sama dengan dikalikan 480.000 dikalikan 400 unit dapat hasil segini. Kemudian 1264 unit ini dikurangkan 400 dapat hasil ini. Kemudian dikalikan dengan 480 hasilnya 414.720.000. Kemudian seperti biasanya untuk di bawahnya kita pindahkan teman-teman. Oke. Kemudian lanjut ke tanggal 13. Tanggal 13 di sini, di tanggal 13 ada transaksi pembelian kredit. Di sini ada barang C 2.400 dus dengan harga 459.000. Maka kita input ke pembelian. Tanggal 13 dengan unit 2.400, jumlah harga per unit 495.000, maaf teman-teman. Agak belibet. Kemudian dijumlahkan dapat hasil 1.158.800.000. Kemudian di saldonya harga 8 ini ya, ini kita turunkan 84, kemudian ini di bagian di kolom saldo. Kemudian harganya tetap sama 480.000, kemudian jumlahnya ini. Biasa kita pindahkan ini yang 120 unit sama ini 2000. Ini teman-teman, ini dengan ini kita pindahkan ke bawah sini. Jadinya seperti ini. Tanggal 13 sudah selesai, kemudian kita lanjut ke tanggal 14. Masih di pembelian secara kredit. Di sini tanggal belum teman-teman, bukan
di penjualan, di sini di tanggal 14 ini penjualan secara tunai, transaksi penjualan tunai. Barang C sebanyak 225 dus dengan harga jual per unit 615. Di sini kita input tanggal 14, kemudian harga total unit di penjualan tunai, di penjualan 225. Kemudian untuk harga perolehan per unit itu kita pindahkan, ingin teman-teman kita ambil yang ini 480. Nah, besar. Kemudian jumlahnya ini. Kemudian untuk di saldo, total unit di saldo itu dan kita ambil dari 864 unit dikurangkan dengan 225 unit. Maka hasilnya 639 unit. Kemudian untuk harga jual per unitnya tetap sama 480, kemudian totalnya ada sini. Kemudian ini seperti biasa kita pindahkan teman-teman. Oke. Ini ya. Ini kita ambil dari sini teman-teman ya. Ini dari sini kita pindahkan ke bawah sini. Oke, begitu teman-teman. Sebenarnya sama, tinggal kita menginput aja sesuai kolomnya atau sesuai transaksinya. Kita sesuaikan aja. Kemudian lanjut di tanggal 15. Di tanggal 15 kayaknya ada transaksi di penjualan cara kredit. Di sini, sini teman-teman di penjualan ini, transaksi penjualan kredit. Di sini ada tanggal 15, barang C sebanyak 500 unit dengan harga jual per unitnya itu 550. Maka kita input lagi. Sini di tanggal 16, kemudian di kolom penjualan ada 500 unit dengan harga 480, tetap sama kita ambil dari kolom ini, saldo teman-teman ini ya teman-teman. Ini. Kemudian untuk jumlahnya dikali harga jual per unit dikalikan dengan 500 unit. Misalnya seperti itu. Seperti biasa, untuk unit ini 639 dikurangkan dengan yang 500 unit ini, maka hasilnya dapat 139 unit. Kemudian untuk harga jual per unit tetap sama 480. Kemudian totalnya atau jumlahnya ada 66.720.000. Kemudian ini kita pindahkan, yang ini kita pindahkan ke bawah. Yang seperti ini. Jadi bagi teman, tanggal 15 sudah selesai, kemudian kita ke tanggal 16. Sini ada tanggal 16 ya, kita lihat teman. Di sini pembelian secara kredit tanggal 16 kita lihat. Di sini ada barang C sebanyak 1.400 dus dengan harga 490. Kita input tanggal 16, kemudian karena dia di pembelian kredit maka kita posisikan di kolom pembelian. Ada sebanyak 1.400 unit dengan harga per unit, jual per unitnya itu ada 490. Kemudian jumlahnya ada 600. Jadi bentar ya, kita periksa. Di sini ada barang C sebanyak 400 harga jual per unit ya, pas teman-teman. Di sini harga jual per unit itu 490. Oke. Kemudian untuk pada posisi saldo ini kita pindahkan ya teman-teman. Ini kita pindahkan, kita ambil dari sini. Yang 180. Kemudian untuk harga jual per unit tetap sama 180.000. Kemudian jumlahnya ada segini. Kemudian seperti biasa ini kita pindahkan sama yang ini. Kita pindahkan ke bawah sini.
Tanggal 16 sudah selesai, kemudian kita ke tanggal 19. Tanggal 19 di transaksi penjualan kredit. Di sini ada barang C sebanyak 2000 dus dengan harga jual per unit 560.000. Di sini kita catat tanggal 19, kemudian di kolom penjualannya itu ada 139 unit dengan harga per jual per unit sama ya teman-teman. Ini di posisi ini karena ini nggak sama, maksudnya ini terlalu besar teman-teman. Ini kita pindahkan ini yang 129 unit dan 120 unit ini ke sini. Setelah itu baru di sini karena tadi jumlah dusnya itu ada sebanyak 2000, maka 2000 unit dikurangkan dengan 139 unit dikurangkan 120 unit, maka hasilnya adalah 1000. Maka hasilnya adalah 1741 unit. Jadi ini didapat dari ini teman-teman. Dari kan totalnya tadi kan 2000 unit ya, 2000 unit. Kemudian ini dikurangkan dengan 139 unit, dikurangkan 120 unit, maka hasilnya 1741 unit. Baru untuk harga jual per unitnya itu kita cantumkan sebesar 495.000. Kemudian untuk jumlahnya ada sekitar. Kemudian untuk di kolom saldo, ini teman-teman, 2.400 unit ini dikurangkan dengan 1.750 unit. Sini, maka hasilnya 659. Untuk harga jual per unitnya tetap sama, 495.000. Kemudian untuk jumlahnya ada 326.205.000. Kemudian seperti biasa ini kita pindahkan ke bawah. Ya, yang ini teman-teman, yang ini kita pindahkan. Oke, tanggal 19 sudah kita input, kemudian kita ke tanggal 20. Tanggal 20 ada tanggal 20. Oh nih, di bawahnya langsung ya, di tanggal 20 ada 1000 dus dengan harga jual per unit ada 560.000. Ini kita catat tanggal 20, kemudian di kolom penjualan ada 659 unit, kemudian dengan harga ini. Iya teman-teman, ini kita pindahkan saja ini, yang ini kita pindahkan ke sini. Jadinya seperti itu teman-teman. Kemudian untuk ini, untuk barang saya tadi ini kita lihat di sini ada 1000 dos ya, 1000 dos. Maka 1000 unit tadi ini dikurangkan dengan ini 659 unit. Maka hasilnya adalah 341 unit dengan harga jual per unitnya sama. Kita ambil dari sini 490, kemudian untuk jumlahnya sebesar 167.090.000. Kemudian untuk unit pada kolom saldo kita kurangkan dengan ini, 1400 dikurangi dengan 341 unit, maka hasilnya dapat 1059 unit dengan harga jual per unit sebesar 490, jumlahnya ini. Oke, udah. Kemudian lanjut kita di tanggal
30. Ini ya teman-teman, udah di tanggal terakhir, tinggal satu transaksi lagi karena di transaksi lainnya udah nggak ada, tinggal ini. Di sini ada barang C sebesar 250 dus dengan harga jual per unit 560. Bukan ya. Oh iya, ya teman-teman, 100 unit. Tanggal 30 di penjualan kredit ada barang C dengan 250 dus dengan harga jual per unit 560.000. Maka kita input tanggal 30, kemudian di kolom penjualan ada 250 unit dengan harga jual. Ini teman-teman, ini kita pindahkan ini. Dan totalnya segini. Kemudian ini kita kurangkan ini 1059 unit dikurangkan dengan 250 unit. Maka hasilnya adalah ini. Kemudian untuk harga jual per unitnya tetap sama. Oke. Di sini ya teman-teman, karena kita udah selesai menginput untuk barang C, dan sekian saya ucapkan terima kasih.